warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangatku. Semangat siang. Pagi, semangat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih bisa berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh kerabat, sahabat, dan semoga syafaat beliau sampai kepada kita tentunya hingga akhir zaman. Oke. Terima kasih sebelumnya rekan-rekan semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan saya ini untuk memenuhi tugas 1.4.A.9 aksi nyata modul 1.4 diseminasi penerapan konsep inti budaya positif di SDIT atau Online Development. Ini salah satu program aksi nyata saya yang kami saya selesaikan. Ya, sebelum kita mulai, ada yang tahu budaya positif? Hal-hal baik, oke, masya Allah. Ada yang lain? Budaya positif adalah hal-hal baik. Namanya positif berarti hal-hal yang baik atau yang positif. Namanya negatif ya. Yang jelas apapun yang dilakukan itu pasti intinya dia yang baik-baik. Oke, ada pertanyaan formatif. Setuju atau tidak setuju? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Oke, tidak setuju. Alasannya? Alasannya? Karena hukuman dapat merusak mental anak, bukan malah memberikan dia solusi terhadap kesalahannya. Oke, masya Allah, hukuman dapat merusak mental. Ada yang lain? Sepakat? Sepakat. Oke. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan hal semua dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya? Sama-sama menghukum. Sama-sama? Sama-sama menghukum. Ya. Anak tidak mengetahui kesalahannya. Anak tidak mengetahui kesalahannya. Oke, ada yang lain? Ya, hal-hal positif ya, hal-hal positif kalau dijadikan hukuman pada saat dia akan disuruh melakukan hal positif dia akan menganggap dia dihukum. Padahal dia tidak sedang dihukum, tapi karena sering dilakukan untuk menghukum, jadi dia menganggap itu sebagai hukuman. Oke, next, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Tidak setuju. Tidak setuju karena tidak selamanya ya, karena ini akan membuat ketergantungan. Oke, teori konsep industri. Jadi ada 6 materi yang akan saya paparkan pada kesempatan ini. Oke, saya lanjut. Ya, yang materi pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini seperti analoginya ya. Analoginya kalau kita mempunyai barang berharga. Jadi kalau teman paksa kita untuk meminta kita untuk mengeluarkan barang atau memberikan barang yang berharga kepada kita, kita setuju atau tidak setuju itu akan tergantung kepada siapa? Sendiri. Ya, tergantung kepada diri sendiri. Jadi kontrol itu ada pada diri kita. Seberharga apapun barang yang ada di tangan kita, kalau kita memang ingin memberikannya, pasti kita akan berikan. Dan itu pasti ada tujuannya. Alasannya apa? Kenapa kita memberikan? Dan sebaliknya, kalaupun tidak kita berikan, alasannya kenapa? Pasti ada juga tujuannya. Jadi kita yang mengontrol diri kita sendiri. Oke, kemudian ilusi kontrol. Ya, ini ilusi yang selalu kita gunakan kepada anak-anak bahwa kita guru dapat mengontrol murid. Kemudian kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Dan ini yang memang kita gunakan kepada anak-anak kita. Kita merasa kita punya power, kita merasa kita yang paling
Saya bisa mengontrol orang lain, karena kita tidak mampu mengontrol orang lain. Bapak Ibu juga, kalau saya minta tolong kepada tidak mau juga, saya tidak bisa paksakan. Itu Bapak Ibu punya hak. Saya tidak bisa paksakan. Tapi kalau Ibu mau, Ibu mau adalah dikontrol ya. Mungkin ada tujuannya. Kemudian yang positif. Oke, kita lanjut. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kalau kita disiplin itu apa yang ada di kepala kita? Disiplin, aturan, patuh, harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan sesuai prosedur. Ya, sesuai prosedur. Pokoknya harus apa? Tekstual. A sampai Z harus sama. Adalah arti sesungguhnya adalah belajar. Dalam budaya kita ya seperti kepatuhan, ketaatan. Adalah disiplin itu lebih kepada bagaimana kita bisa menggali potensi menuju sebuah tujuan yang apa yang ingin kita capai supaya kita bisa dihargai. Seperti kita setiap hari, teman-teman, masya Allah, tiap hari datang pagi bukan karena supaya saya puji kan? Jangan hanya puji, jangan hanya mau dipuji-puji. Ya, semua itu manusiawi ya kalau dipuji. Tapi pada dasarnya kita berbuat itu karena memang saya ingin berkomitmen, saya punya loyalitas, saya berdedikasi. Bukan karena apa-apa. Oke, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta didik tanpa imbalan. Ini yang kata kuncinya, tiga poin yang kita harus perhatikan. Tanpa penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman punishment. Jadi mereka disiplin tanpa adanya penghargaan. Jadi kan betul-betul dalam mereka ingin menjadi anak-anak yang memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri. Dorongannya dalam diri, bukan karena ini atau karena ini atau apalagi karena ini. Nah, jadi itu yang diharapkan. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Ya, seperti yang kita ketahui, semua sifat-sifat positif yang dimiliki manusia yang mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kenapa dikatakan nilai kebajikan universal? Karena ini adalah lintas bahasa, lintas suku, lintas bangsa, lintas agama. Siapapun yang mempunyai nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, berarti dia memiliki nilai-nilai kebajikan secara universal. Seperti kita menghargai tamu, siapapun yang datang, kita kan tidak perlu tanya kamu agama apa. Kalau kau muslim, saya layani. Kalau kau luar, saya tidak layani. Jadi dia sifatnya universal atau secara umum. Oke, sesuai dengan organisasi yang ada di negara yang sekarang ini lagi digaung-gaungkan, yaitu profil pelajar Pancasila, ada memuat nilai-nilai kebajikan universal, yaitu dimensi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, semangat? Masih. Semangat siang. Pagi, semangat pagi. Ya, pagi, tetap semangat. Pagi. Oke, ulangi. Semangat siang. Pagi, tetap semangat pagi. Ya, Masya Allah. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini motivasi yang biasa dilakukan oleh manusia. Berarti bukan hanya anak-anak, tapi semua orang melakukannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sifatnya masih motivasi eksternal atau ekstrinsik. Yang paling sering ini adalah kita kadang berbohong supaya kita tidak mendapatkan hukuman. Anak-anak ada tidak yang berbohong? Ada. Nah, ada. Kenapa terlambat? Nah, kalau yang kakak beradik, kenapa terlambat? Kakak jawab menyalahkan si adik. Kalau ditanya si adik menyalahkan si kakak.
ya. Jadi motivasinya juga masih dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Motivasinya juga motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mengharapkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita melakukan karena sesuatu. Jadi ada sesuatu yang kita harapkan, jadi kita melakukannya. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasinya internal dan inilah tujuan dari disiplin. Terus bagaimana kita menanamkan pada diri kita, saya melakukan ini karena saya menghargai diri saya. Kalau saya menghargai diri saya, pasti orang hargai. Coba kalau kita terlambat datang terus, pasti anak-anak ibu juga terlambat. Kan seperti itu kan tidak enak kan? Jadi itu ya. Dan ini yang kita harapkan supaya anak-anak kita bisa menjadi seperti itu ya. Oke, ya ini sesuai perkataan dari Bapak Pendidikan kita, ada Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita dulu yang harus make up bangun. Kita harus kesukaan itu kita punya bangun pagi cepat bergerak ini dan itu supaya saya tidak terlambat. Nah, bukan karena alasan jalan atau mungkin saya sudah berat, kita udah bangun saja. Jadi tadi diri kita sendiri ya. Jadi sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa. Kalau penguasa yang sudah melakukan disiplin, berarti kita sudah dikendalikan orang. Tapi kalau kita tidak mampu disiplin, contoh saja, misalnya teman-teman yang terlambat terus, ya otomatis saya akan panggil. Saya akan panggil dan akan saya, ya kita cari solusi seperti apa masalahnya sampai terlambat terus. Begitu juga dengan anak-anak, kalau di kelas boleh dipanggil, kenapa terlambat terus ya. Jadi harus sudah ada peran dari penguasa. Jadi merdeka pun bukan berarti bebas sebebas-bebasnya ya. Oke, dihukum oleh penghargaan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau penghargaan ini ternyata pada prinsipnya sama saja dengan menghukum. Karena kita tidak sadar, penghargaan dan hukuman itu merupakan motivasi atau dorongan dari luar. Ya, jadi hukuman oleh penghargaan misalnya yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Anak-anak akan merasa ketergantungan. Dia mau melakukan ini karena ada ini. Dia mau berbuat karena ada ini. Kemudian ini penghargaan juga menghukum. Contohnya
kayaknya pernah dulu dihukum seperti itu. Kayaknya dulu sering ini. Tulis di situ 100 kali. Saya tidak akan terlambat. Saya tidak sampai bogit. Kayaknya sering. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tidak sesuai dan anak-anak tidak tahu apa yang mau dikasih sanksinya ya. Yang kedua, murid diminta untuk push up. Ada yang pernah kasih push up? Pernah kasih push up? Tidak. Tidak. Guru penggerak saya pernah melakukannya. Kayaknya saya tidak pernah lakukan karena saya tidak tahu suruh push up. Saya tidak tahu push up. Ya, oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Karena kau berbuat, kau harus diri lebih relevan, lebih masuk akal dan sesuai dengan apa yang dilakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, ini sebenarnya bukan disuruh minta, tidak mengenakan ya, tidak mengenakan sepatu karena ya hukuman. 1 kali berjalan tidak pakai sepatu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran Konsekuensi. Karena kalau pelajaran BT Haki, kalau dikasih sanksi seperti ini, relevan atau tidak? Tidak. Jangan karena sudah ada konsekuensi, ada hukuman, ya biar lambat BT Haki, ya balik lari 10 kali. Ya dia akan lari, tapi dia tidak masuk habis. Apa panjang? Ya oke, kita lanjut ya. Masih semangat? Oke. Sekarang perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ada yang bisa simpulkan saja apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman tidak bisa diterka dan tidak relevan terhadap kesalahan anak, sedangkan konsekuensi itu sudah berdasarkan hasil kesepakatan kelas atau sekolah. Jadi anak tahu dia akan dapatkan apa terhadap perilakunya. Oke, Masya Allah. Ada yang lain? Ya, hukuman itu sifatnya memang tiba-tiba, tidak terencana dan tidak disukai oleh siswa ataupun tidak suka. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang sudah disetujui atau disepakati dan anak sudah tahu kalau saya melanggar ini konsekuensinya apa. Kalau saya berbuat begini saya harus begitu. Mereka sudah sepakat dan ini kenyamanannya itu hanya sebentar saja diambil. Maksudnya kenyamanan dari konsekuensi yang dia lakukan itu hanya tidak lama, tidak berjangka panjang. Tapi kalau ini efeknya akan jangka panjang. Karena kadang hukuman ini bisa menimbulkan juga amarah atau dendam. Oke, ya ini lebih mengerucut lagi ya. Di sini sudah ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau identitas gagal itu hukuman. Ya, ini berdasarkan penelitian ya. Jadi bukan berdasarkan hanya kata-kata siapa atau kata-kata saya. Jadi ini berdasarkan penelitian kalau hukuman itu akan menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang gagal. Kemudian kalau konsekuensi dan restitusi itu akan menjadikan anak-anak disiplin dan identitasnya sukses. Insya Allah kita bisa nanti ke ranah ini. Pelan-pelan kita yang menghukum, kita ke konsekuensi. Nanti setelah itu jadi restitusi. Di tingkat ini sudah tingkat tinggi. Tapi memang butuh proses dan jangka waktu yang tidak sebentar atau lama. Oke, kita lanjut. Materi ketiga yaitu keyakinan keras. Teman-teman sudah buat keyakinan keras di kelas masing-masing? Sudah dipraktekkan? Yang wali kelas ya, khususnya wali kelas. Sudah dipraktekkan? Ya, sudah ditempel. Ya, harus ditempel ya. Jadi harus ditempel supaya anak-anak selalu melihat, oh ya ini yang kita yakin. Ya, oke, ini ada pertanyaan pemantik. Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Dari dulu peraturan.
berubah sekarang keyakinan. Padahal pada prinsipnya atau dasarnya sama saja. Atau kita bisa bilang, oh sama saja, itu kan peraturan juga. Ada aturannya, harus semacam tata tertib atau apa. Kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan? Kenapa harus keyakinan? Kalau kata aturan itu kadang-kadang bahasa yang mengatakan bahwa aturan itu dibuat untuk melanggar. Bisa jadi aturan itu orang hanya melaksanakannya karena dia tahu itu aturan. Tapi kalau memang kata keyakinan digunakan, itu berarti dari memang orang tersebut menyadari dan itu memang dari diri sendiri, bukan tanpa nanti ada aturan. Karena aturan itu kan selalu ada konsekuensinya apa nanti kalau kita larang. Tapi kalau keyakinan, dengan kata keyakinan orang bisa lebih memaknai, menjiwai bahwa oh iya memang saya ini harus begini tanpa ada paksaan. Oke, Masya Allah ya. Tepat sekali ya. Jadi kalau keyakinan itu berarti dari dalam hati ya. Kalau peraturan itu memang lebih kepada sepihak. Jadi aturan dibuat secara sepihak. Seperti contohnya saya sudah sampaikan ya, pakai helm. Kita yakin atau itu aturan? Ya, itu aturan. Tapi kita tidak yakin. Aturan berpol. Aturan dari polisi. Aturan dari kepolisian. Ya, itu memang aturan. Benar itu aturan. Tapi kita yakini tidak kalau aturan itu untuk keselamatan atau hanya untuk supaya tidak ditahan. Ya, untuk keselamatan itu yang harus kita yakini. Saya yakin kalau pakai helm, insya Allah saya ya, selamat. Atau meminimalisir kalaupun terjadi katakanlah kecelakaan. Ya, itu keselamatan. Jadi terbentuk kenapa? Karena kepala itu adalah anggota atau organ tubuh yang paling rawan karena melindungi otak ya. Jadi sedikit saja berdarah ya, luar biasa atau terbentur bisa geger. Jadi rawan sekali, makanya harus pakai helm. Bukan pakai helm karena ada polisi. Jadi kalau tidak pakai helm ada polisi ya belok sana belok sini terakhir karena masuk kacau jatuh kepala ya. Jadi kita harus yakin dulu, oh ya saya pakai helm. Yang tidak terbiasa coba dibiasakan ya, supaya keselamatan. Saya pakai helm kepala. Oke, next. Nah, ini. Jadi pembentukan keyakinan keras. Keyakinan keras itu bersifat abstrak, maksudnya dia lebih luas ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan keras. Ya, tinggal keyakinan sekolah nanti akan kita buat dulu. Kita libatkan semua warga sekolah. Mungkin orang tua juga ya supaya. Jadi awalnya buat dulu keyakinan keras. Dan itu harus diyakini. Jadi seperti kelas 5 ini sudah dibuat, nanti tolong diingatkan juga supaya kita. Ya, mereka sudah yakini kan keyakinan kerasnya ini, jadi harus dilaksanakan. Oke, nah ini contohnya peraturan. Selalu kembalikan buku kepada anak. Keyakinan keras itu lebih abstrak, lebih universal. Kira-kira apa keyakinan kerasnya yang tepat untuk kita? Menjaga kerapian kelas. Menjaga kerapian kelas. Yang lain? Selalu kembalikan buku ke tempatnya semula. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Nanti kita lihat jawabannya ya. Tidak apa-apa, tidak ada salah. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kerasnya kira-kira apa ini? Dilarang mengganggu orang lain. Tertib. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Yang lain? Tidak mengganggu orang lain. Ada orang mengaji diganggu, ada orang ini diganggu. Kira-kira kalau kita tidak mengganggu berarti kita apa?
kesehatan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran? Antri. Tertib. Menghargai orang lain. Kemudian menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita gunakan kata yang bersifat negatif. Kalau jangan berlari berarti dengan kata apa? Jangan berlari. Berjalan di kelas atau di koridor. Oke, kita lihat jawabannya. Next, lihat peraturan tanggung jawab. Ini lebih universal, lebih luas. Jadi bukan hanya ini kita tulis peraturan 1, 2, 3, 4, 5 ini kan terlalu banyak. Jadi nanti selalu menanam ke tempatnya, merapikan tempat duduk atau ini. Itu dia sudah masuk di tanggung jawab. Jadi satu tanggung jawab. Banyak di situ poin-poin tanggung jawab di situ. Termasuk ini, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Seperti misalnya tidak menyela guru berbicara, dia akan masuk di sini. Tidak memotong teman yang berbicara, dia akan masuk di sini. Oke, hadir 15 menit, menghormati orang lain atau juga berkomitmen. Jadi komitmen ini. Dilarang melakukan kekerasan, ya keselamatan, menghormati orang lain. Kesehatan, bersabar. Di sini ada poinnya bersabar, menghormati orang lain. Masker untuk kesehatan, keselamatan, jangan berlari ya untuk keselamatan dan ini lebih luas kan? Dan tidak perlu panjang-panjang maksudnya jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Ini dia lebih universal, lebih luas, lebih abstrak. Tapi dari satu ini banyak poin yang masuk. Jadi makanya dibilang keyakinan kelas tidak perlu banyak, sedikit tapi anak-anak paham dan bisa menjalankan. Oke, sekarang kita masuk materi keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti apakah itu dunia berkualitas? Apakah rekan-rekan punya dunia berkualitas? Kita lihat seperti apa. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Semua orang pasti mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar itu? Dan semua orang pasti berusaha untuk mencapai kebutuhan dasar itu agar hal-hal yang lain bisa kita lakukan dengan baik. Kalau ada yang tidak terpenuhi, akan ada yang timpang atau tidak seimbang. Oke, yang pertama kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang ini adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Semua orang pasti harus memenuhinya. Ini yang pertama dan utama. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, keselamatan. Sandang, pangan, papan. Kalau sudah ada pangan, ada papan, ada sandang, insya Allah kita sudah bisa tenang. Bagaimana mungkin kita bisa tenang kalau hari ini tidak ada yang kita makan? Bagaimana mungkin kita bisa tidur nyenyak kalau misalnya atapnya bocor semua? Sementara pada saat musim hujan pasti akan mengganggu segala sesuatunya. Jadi ini yang paling mendasar. Ini kebutuhan fisiologi kita dan semua orang pasti berusaha untuk memenuhinya. Termasuk juga kebutuhan biologis bagi yang sudah berkeluarga ya. Yang berkeluarga ini masuk di situ kebutuhan biologis. Apa bagi yang kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita masih berkelompok, kita juga ingin diterima teman kita, keluarga, dipedulikan, kita bisa kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ini kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging. Kemudian penguasaan, power, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Ini karena anak-anak suka jadi pemimpin barisan. Dia butuh kebutuhan dasar penguasaannya yang ingin dia penuhi. Biasa kan kalau bukan gilirannya ibu saya jadi pemimpin, saya jadi pemimpin. Jadi ya itu tanda-tanda anak ingin jadi penguasa, maksudnya ingin berkuasa, ingin diakui, ingin dianggap keberadaannya atau eksistensinya. Dan itu harus kita
Tuhan. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dan jagalah umur kita. Karena disitulah ada kesenangan. Yang hobi berpantun, silakan berpantun. Disinilah dia terpenuhi kebutuhan guna dasarnya. Apa biasanya bukan bilang? Apa biasa? AWB. Ya, AWB itu kebahagiaan ya. Ya, kebahagiaan dan kesenangan yang terpenuhi. Kalau ada yang sudah bermain, Bagaimana itu kalau untuk kesenangan sebahagia itu terpenuhi terus? yang lain tidak terpenuhi. Biologisnya tidak terpenuhi. Ya, itulah akan ada ketimpangan. Bilang pasti akan ada yang tidak balance dalam hidupnya. Entah dia bermain untuk menutupi kesedihannya, berpantun untuk meredam. Tapi kadang kita tidak tahu dalam hati. Barangkali di rumah ada anak yang sudah habis dia marah-marah bisa jadi. Atau ada yang melampiaskan dalam bentuk yang lain. Misalnya balik malam atau apa. Kayaknya yang baru dilampiaskan di WA dulu. Nah, bisa jadi juga ini tidak terpenuhi dilampiaskan dengan cara seperti ini. Jadi ada satu tidak terpenuhi, satu ya. Kalau ini terpenuhi semua memang ini sangat perfect, ya, sangat sempurna, sangat balance. Apa itu? Nah, tapi kayaknya pasti Bisa dilihat ini. tapi pasti akan ada satu dua yang saya kurang di sini. Saya tidak dapatkan yang ini. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengontrol kita punya diri. Kita tidak terpenuhi di sini. Tapi kita tidak langsung saya ini tidak bisa sibuk, saya ini harus bekerjakan. Kita bagaimana membawa diri kita supaya itu tidak akan nampak apa yang telah dikerjakan. Jadi seolah kita ya bahagia berbeda. Karena memang kebahagiaan anak-anak kita didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Itu bagi kita harus bahagia, membahagiakan diri kita dengan cara kita sendiri. Bahagianya ibu kita dengan bahagianya saudara anak berbeda, ya, tidak akan ada yang sama. Oke, next. Ya. Inilah yang berkualitas ya. Saya tadi sampaikan ada mulai dengan kebutuhan dasar tadi. Kalau terpenuhi kebutuhan dasar kita, kita akan memiliki dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas itu apapun yang ada di pikiran kita, yang kita mau tempatkan untuk merepresentasikan dari semua apa yang kita inginkan, baik orang-orang, hal-hal, atau apapun yang terbaik dalam hidup kita, membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Misalnya saya bahagianya kalau jalan dengan suami. Jadi akan saya masukkan di dalam dunia berkualitas, dalam bingkai. Oh saya, suami, anak, teman-teman itu adalah dunia berkualitas saya. Murid, pekerjaan saya itu dunia berkualitas saya. Atau saya, novel saya, pacar saya itu berkualitas saya. Kan tidak ada caranya. Jadi beda-beda. Dunia berkualitas orang tidak akan sama satu dengan yang lain. Masing-masing punya dunia berkualitas. Termasuk juga murid-murid kita. Dia akan memasukkan saya punya dunia berkualitas, ada saya punya ustazah. Misalnya kalau saya ke sekolah, saya senang ketemu dengan ustazah saya. Dia akan masukkan ustazahnya itu ke dalam dunia berkualitasnya. Tapi kalau ustazahnya misalnya dia tidak suka, dia keluar dari situ. Dunia berkualitas saya. Yang kita kan sahabat, kita berteman, jannah, pasti semua orang-orang yang akan membawa kebaikan akan kita masukkan ke dalam dunia berkualitas. Oke, kemudian materi yang restitusi dan lima posisi. Ada yang ingin bertanya sampai sejauh ini? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak jelas, Pak? Paham. Oke, 5 posisi kontrol. Ada di manakah saya? Nanti kita rasa-rasa ya, saya bagi posisinya. Oke, 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum, ciri-cirinya. Kalian tahu ciri-cirinya penghukum? Awaskan Ya, menghargai. Oke, apa lagi? Mengancam. Veto. Ya, memveto. Yang biasa? Ya, apa tuh? Kekerasan non verbal. Ya, kekerasan
fisik, bisa juga kekerasan nanti bisa juga dengan gaya ya gerakan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah lebih kepada kita meminta anak supaya kasihan sama kita. Sudah lelah mengajar, kau tidak perhatikan, kayaknya ini sudah capek sekali, kecewa sekali. Jadi dia merasa bersalah, karena perasaan bersalahnya ini bisa membuat dia menjadi tidak percaya diri. Saya tidak berguna, saya ini sepuluh, saya ini, aduh ya Allah, kenapa saya begini ya? Dia merasa minder terus. Jangan kita buat anak-anak seperti itu ya. Padahal dia punya bakat atau potensi, kita sudah tekan, dia akan hilang nanti potensi. Kemudian teman, nah ini teman ini di tengah-tengah ini. Ini bisa identitas sukses, bisa juga gagal. Gagal kalau terlalu karena teman ini ya seperti ini teman. Jadi dia menganggap kita sebagai teman dan dia akan bergantung kepada Ustazah Suci, kepada Ustazah Linda. Jangan anak-anak juga orang yang gendong. Jenny yang ceria. Oke, kemudian pemantau. Kalau pemantau dia lebih kepada selalu mengait-ngaitkan dengan aturan dan konsekuensi. Ini tidak marah, misalnya tidak marah. Dia bilang hari ini kamu terlambat. Kamu tahu apa konsekuensinya? Ya siap saja saya. Tidak perlu yang berat-berat ya. Tidak perlu harus yang teriak-teriak, buang-buang energi kan? Dia sudah tahu. Kita sepakat kan? Kalau tahu kan apa sanksinya? Ya, oke, harus dipantau, tapi dia harus diawasi. Kadang-kadang anak yang diawasi, ya. Kemudian manajer. Nah, ini manajer juga ciri-cirinya dia lebih kepada menanyakan keyakinan. Tidak marah-marah juga, pertanyaannya bagus, bahasannya bagus. Kemudian anak-anak tidak merasa tertekan juga. Dan ini intinya anak-anak disuruh mencari solusinya sendiri. Karena kita kalau anak bermasalah supaya cepat kita yang cari solusinya. Tapi diminta dia untuk berpikir dan dia supaya dia bisa menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman sudah lihat ya di mana posisi mana saya sudah tahu. Jadi posisinya di mana? Sudah tahu? Sudah tahu. Kalau posisinya di mana? Di sini? Tahu. Jangan-jangan lihat. Oke. Ini ya. Ini guru berbuat. Kalau kamu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menggigit, biasa memang kadang saya juga macam Alif kalau sudah sering-sering dia Alif lagi. Kemudian kamu tidak melakukannya, awas. Dia kata awas ya kalau kamu tidak buat, awas ya kalau tidak lakukan pada mudah-mudahan. Ini masih kita lakukan ya, membuat anak-anak hasilnya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan sering berbohong. Kemudian melakukan duduk di luar dunia berkah. Dia meletakkan di luar dunia berkualitas. Karena mungkin dia rasa dendam atau tidak suka. Kemudian, ini mengulangi kesalahannya. Seperti kita lihat, kita sudah melihat lingkungan, tetap juga masih dilakukan. Karena motivasinya ini masih dari luar ya, bukan dari dalam. Kemudian ini juga, ini identitas gagal ini yang membuat orang merasa berceramah panjang lebar. Kalau seharusnya bla 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 bla, kecewa kalau ini begitu tidak juga pada ingat kau. Jadi kita sama-sama berdosa. Jadi dia seperti berdosa. Jadi dia seperti bersalah. Jadi itu dia membuat anak-anak menjadi kurang percaya diri. Menyangkal, berbohong, merasa rendah diri terus, dia tidak percaya diri karena dia sudah membuat suatu kesalahan. Padahal membuat kesalahan itu adalah manusia. Ya, manusia itu bersalah. Oke. Kemudian sebagai teman pemantau, ayolah lakukan demi ibu dan sebagainya.
biasa karena ada kasih bintang-bintang, ini sama dengan memberikan penghargaan ya. Kapan tidak dikasih bintang? Kecewa. Oke, posisi manajer adalah posisi yang diharapkan kita bisa menerapkan. Insya Allah ke depan kita bisa jadi manajer. Yang manajer diri sendiri dulu sebelum kita memanajer orang. Minimal jadi diri sendiri, mengukur diri, kemudian kepada anak-anak ya. Oke, ini perbedaannya seperti tadi, tidak berencana, tiba-tiba, kita berencana, restitusi ya. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu bukan untuk menunjukkan atau untuk mencari-cari kesalahan, tapi apa yang dilakukan supaya dia bisa memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi anak-anak belajar untuk berpikir ya, bukan semua harus dulu yang menentukan, harus begini atau harus begini. Jadi usahakan itu. Oke, sekarang kita posisi kontrol apakah? Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi teman-teman sudah tahu. Jadi kalau teman-teman bicara, oke, bisa. Next. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi dia yang bisa mencari solusinya kan? Ini sebagai ada pernah melakukan ini? Ada. Teman-teman mungkin sudah praktek, tapi tidak tahu apa yang kita praktek itu sudah sedikit. Kita sebagai manajer, atau saya kontur pada waktu itu, cuma jelas kita marah-marah. Bisa juga menjadi manajer. Posisinya mungkin sudah semua. Ya, semua sudah kita lakukan ya, tapi mungkin belum terencana dan belum efektif. Oke, berikut. Kamu tidak pernah melakukannya dengan benar. Suaranya besar, kemudian kamu tidak pernah melakukannya dengan benar. Ayo dah, lakukan dari Bapak. Posisi sebagai kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak sebagai sebagai apa sih? Mantap. Selalu mengait-ngaitkan dengan aturan. Tidak dapat nilai kalau tidak kerja tugas. Jadi tidak usah marah-marah. Pokoknya kalau tidak kerja, tidak ada tugas. Sudah selesai, tidak boleh pulang. Seperti itu. Kalau tidak selesaikan tugas, lama 10 menit, kasih tugas dulu. Oke, masih semangat? Masih. Semangat siang. Pagi, tetap semangat pagi. Semangat siang. Pagi, tetap semangat pagi. Masya Allah. Jadi siang tapi semangatnya semangat pagi. Karena pagi itu orang paling bersemangat. Kalau siang sudah kenyang, sudah ada lapar. Oke, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Jadi bisa juga dipraktekkan di rumah, bukan hanya semata-mata di sekolah. Yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, boleh diterapkan agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau ada anaknya buat kesalahan, boleh disegitiga restitusi. Oke, kemudian langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas.
Jadi bukan cuma dia saja yang salah satu, orang lain benar semua, cuma dia sendiri yang salah. Jadi kita mesti sadarkan dulu dia punya diri. Kalau salah itu biasa, semua orang pernah salah. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita validasi tindakannya yang salah. Kemudian kamu tentu punya alasan. Jadi kita alasan kenapa kamu lakukan itu. Misalnya ibu saya membela diri, dia tendang saya, jadi saya pukul dia. Jadi kan dia membela dia punya diri. Jadi kita tanya, jangan langsung kita jas, kamu ini nakal, memang gak dulu begitu, dia teror atau apa, selalu ya. Kemudian kita tanyakan keyakinannya, keyakinan keras apa yang telah dilakukan atau keyakinan sekolah apa yang sudah dibuat ya, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita tanyakan keyakinannya. Kalau dia bisa sudah membuat keyakinan keras, pasti dia kata, oh iya Ustazah, saya sudah membuli tadi, atau saya sudah tidak menghargai, atau saya sudah mengejek. Kemudian apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Oh ya, saya meminta maaf dan saya berjanji sudah, jadi saya minta maaf. Jangan kita yang bilang, kita yang ajar, biarkan dia berpikir apa yang dia mau lakukan. Tetapi kalau bagaimana kita arahkan, kira-kira apa yang terjadi. Kalau orang salah itu harusnya bagaimana? Dia yang jawab, jangan kita minta maaf. Nah, biasanya kita sudah sebut dulu supaya cepat. Iya. Oke, jadi segitiga restitusi itu berdasarkan prinsipnya ya, berbuat hal itu wajar dan sebagainya seperti tadi. Orang merasa seperti itu. Kemudian berdasarkan prinsip juga, ini tadi validasi tindakan yang salah. Kau dilakukan karena memperkenalkan sesuatu yang penting. Ini juga, oh iya, syukur kau tidak pukul sampai benjol-benjol, padahal kau bisa melakukannya. Tapi kalau cuma pukul satu kali, berarti dia sudah bisa menahan dia punya diri. Itu sudah suatu nilai plus. Misalnya dia pukul sampai itu anak keos kan, dia bisa menahan dia punya diri. Ya, berdasarkan prinsip juga apa keyakinan yang tidak langgar, nilai-nilai apa yang telah disepakati tidak dihargai, dan sebagainya. Kemudian mencarikan solusinya, diterapkan anak bisa mencarikan solusinya sendiri. Oke, ini contoh-contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Mungkin teman-teman juga sudah melakukannya, tapi mungkin belum maksimal, atau kita sebelum belajar ini kita tidak tahu kalau yang kita lakukan sudah merupakan segitiga restitusi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Satu orang saja, satu kesempatan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan Ibu Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini tidak ingin bertanya, saya hanya ingin menyampaikan pengalaman saya dan kejadian yang hampir setiap hari saya alami. Kadang-kala saya pada pagi hari atau pada suatu menemukan satu kasus itu sangat keras dengan anak-anak. Kemudian membentak, sebenarnya tidak juga membentak, memang suara saya besar. Jadi saya mengatakan, kenapa ini sampai begini? Ini tidak bisa. Kenapa? Jadi saya marah. Siapa suruh datang terlambat? Maka menjawab, iya begini terus. Terus mau begini terus. Kenapa setiap hari datang terlambat? Saya lambat bangun, Ustazah. Kenapa bisa lambat bangun? Saya lambat tidur. Terus kenapa? Akhirnya terakhir baru saya mengatakan, kira-kira apa yang bisa misalkan Father lakukan supaya tidak datang terlambat. Saya menanyakan itu. Jadi dalam suatu kejadian itu saya bisa berada di posisi kontrol, beberapa posisi kontrol, entah itu pemukul atau teman atau pemantau. Kadang-kadang saya bilang, kalian tidak sayang dan anaknya, kalian tidak ini, masa kalian harus disiapkan dulu, harus diurus, kemudian masih ada adik-adik kalian yang mau diurus, kalian lagi yang mau diurus. Terima kasih sudah. Ya, memang ini hal yang sering terjadi di lapangan ya. Jadi tadi yang disampaikan bahwa setiap manusia mempunyai karakter atau sifat yang
Kalau sampai ke sana ya kan memang proses yang tidak sebentar. Tapi seolah pelan-pelan dengan kita memahami materi ini kita bisa melaksanakan pengaplikasinya di keseharian kita setiap hari. Karena intinya kita ini adalah menjadi anak-anak yang berdiri, percaya diri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan khususnya juga sesuai dengan visi kita yaitu mewujudkan generasi yang religius dan bermutu. Jadi sekolah kita ya sekolah yang sama kita berharap anak-anak kita bisa beranak ya, lebih luas lagi lebih universal bahwa anak-anak kita berakhlak, beradab, pasti mereka diharapkan bisa muncul motivasi dalam dirinya untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, bukan karena ada teman, bukan karena ada ancaman atau penghargaan, dan yang betul dari dalam diri anak-anak itu. Jadi saya rasa seperti ya, kita belajar untuk menjadi posisi paling tidak kita bermain di pemantau dengan manajer. Boleh teman-teman pemantau manajer kita pelan-pelan kasih sekali-sekali menghukum kalau memang ada hal-hal yang memang harus ini, tapi pelan-pelan kalau memang tidak bisa total kita seperti kembalikan berapa namanya tidak mudah. Oke, jadi saya rasa cukup sekian atas yang ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan, implementasikan dalam keseharian kita. Saya berdasarkan dari Allah yang salah dan saya dengan baik. Oke, sekali semua jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Morning student. Good morning teacher. How are you today? Oke. Alhamdulillah, jadi hari ini semua sehat-sehat. Kita mulai belajar dengan diawali dengan doa dulu. Ayo silakan Zaki dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Hari ini hadir semua? Siapa yang sakit? Ya, sakit? Oke. Jadi insya Allah kita doakan semoga cepat sehat ya. Oke. Sakit. Tidak ejek-ejekan. Tidak membolehkan menjadi lagi. Tidak menjadi teman. Ya, pada saat guru berbicara atau menerangkan tidak boleh langsung main potong, langsung main sambar ya, tapi harus ada adabnya. Nah, jadi itu yang akan kita ubah menjadi keyakinan. Nah, sembarangan, tidak boleh. Apa lagi? Caci maki. Ya, caci maki. Sekarang kita ubah kata-kata yang tidak boleh ini menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, contohnya seperti apa? Pintar, membuang sampah di tempatnya. Tidak ada kata larangan situ kan? Membuang sampah di tempatnya. Tidak ada lagi jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Apalagi saya yakin saya harus begini. Dan keyakinan keras kalau sudah kita sepakati harus kita apa? Kita lakukan. Oke, dilakukan. Bukan hanya ditempel, ditulis kemudian tidak di ya, sudah. Oke, silakan ditulis masing-masing. Ya, tidak usah di ini ya. Oke. Masing-masing. Ya, oke, silakan ditempel. Sesuai dengan hati nuraninya yang diyakini. Sesuatu yang kita yakini itu berarti harus sebaiknya harus kita apa?
Silakan next. Dara ya. Semua berarti kalian sudah meyakini apa yang kita sepakati. Jadi bisa dilaksanakan ini? Bisa. Nah, insya Allah Ustazah harapkan semua bisa melaksanakan dengan keyakinan pada dirinya sendiri. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Syukron, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah, kelas 5 SD IT Al-Wahda Todongnauna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akifah Almaira, kelas 5 SD IT Al-Wahda Todongnauna. Sangat senang. Senang sekali. Menurut saya penting. Penting sekali. Agar kita menjadi siswa yang bertanggung jawab. Agar saya menjadi mandiri dan melakukan hal-hal yang baik. Dun, 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 dun.